Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya yaitu Rahmawati dengan NPM 2024001008. Di sini saya akan menjelaskan mengenai software atau perangkat lunak dengan dosen pengampu Pak Hendra Kosasi dengan MK Pengantar Teknologi Informasi. Baik, masuk ke definisi software. Software atau perangkat lunak adalah program komputer yang terdiri dari kode, instruksi, dan data yang memberitahu hardware atau perangkat keras. Ya, apa yang harus dilakukan? Tanpa software, komputer hanya berupa mesin elektronik yang tidak bisa menjalankan fungsi apapun. Fitur utama software itu mencakup kumpulan instruksi terprogram, kemudian bagian non-fisik dari komputer, kemudian mengontrol operasi hardware atau perangkat keras, kemudian software itu bisa diupdate dan dimodifikasi, kemudian berbentuk kode digital. Komponen software itu ada 4. Yang pertama ada source code atau kode program, kemudian ada executable files atau files yang bisa dijalankan, kemudian ada libraries atau perpustakaan fungsi, dan yang terakhir sebagai data files atau file data pendukung. Kemudian fungsi utama software. Fungsi utama software itu fungsinya bisa mengelola hardware atau research management. Software atau terutama sistem operasi mengontrol dan mengordinasikan semua komponen hardware seperti prosesor, memori, hard disk, printer, dan perangkat lainnya, memastikan hardware bekerja dengan efisien dan tanpa konflik. Kemudian fungsi yang kedua bisa menyediakan interface pengguna atau user interaction. Software menciptakan antarmuka graphical user interface GUI dan command line interface atau CLI yang memudahkan pengguna berinteraksi dengan komputer. Tanpa software, pengguna harus berkomunikasi dengan komputer menggunakan bahasa mesin yang sangat rumit. Kemudian fungsi selanjutnya bisa menjalankan aplikasi dan program atau application execution. Software memungkinkan pengguna menjalankan berbagai keperluan seperti bekerja, belajar, bermain game, browsing, editing, dan lain-lain. Kemudian fungsi selanjutnya bisa memproses dan mengolah data atau data processing. Software memproses input data, melakukan kalkulasi, transformasi, dan melakukan output dari spreadsheet yang menghitung angka hingga EA yang menganalisis big data, semua dilakukan oleh software. Kemudian fungsi selanjutnya bisa digunakan untuk komunikasi dan networking. Software mengelola koneksi jaringan dan komunikasi data antar perangkat email, browsing, video call, file transfer, dan semua aktivitas internet dimungkinkan oleh software. Kemudian fungsi selanjutnya bisa menyediakan keamanan. Software melindungi sistem dan data dari ancaman siber, virus, malware, dan akses tidak sah, termasuk authentication, authorization, encryption, dan monitoring aktivitas mencurigakan. Fungsi selanjutnya yaitu sebagai otomasi dan produktivitas. Software mengotomatisasi tugas-tugas repetitif dan meningkatkan efisiensi kerja, dari auto save dokumen, schedule backup, hingga AI assistant yang menyelesaikan tugas kompleks. Kemudian fungsi yang terakhir sebagai multimedia dan entertainment. Software memungkinkan pemutaran editing, streaming konten multimedia seperti musik, video, foto, dan game, mengubah data digital menjadi pengalaman audiovisual yang dapat dinikmati. Kemudian masuk ke contoh software. Contoh software yang pertama ada Microsoft Windows sebagai sistem software, sistem operasi yang mengatur semua komputer, dari mengatur file, menjalankan aplikasi, hingga menghubungkan ke internet. Windows memiliki antarmuka grafis GUI yang user-friendly dengan start menu, taskbar, dan desktop. Dan di samping sini ada contoh dari Windows dari tahun ke tahun, dan sekarang menempati Windows ke-10 tahun 2015.
Kemudian contoh yang kedua ada Microsoft Office sebagai application software. Suite aplikasi produktivitas yang terdiri dari Word sebagai pengolah kata, kemudian Excel sebagai spreadsheet, kemudian PowerPoint sebagai presentasi, dan Outlook sebagai email. Dan di samping ada contoh gambar Microsoft Office. Kemudian selanjutnya ada Google Chrome sebagai application software, browser web untuk menjelajah internet, mengakses website, menonton video, dan berinteraksi dengan aplikasi web. Chrome terkenal cepat, aman, dan mendukung ribuan extension. Kemudian masuk ke jenis-jenis software. Jenis-jenis software yang pertama ada Android OS, sistem aplikasi mobile yang menjalankan smartphone, mengelola memori, prosesor, layar sentuh, kamera, dan semua hardware ponsel. Android dikembangkan oleh Google dan digunakan oleh Samsung, Xiaomi, Oppo, dan brand lainnya. Dan di samping sini ada gambar contoh Android dari tahun ke tahun. Kemudian ada Adobe Photoshop, software editing foto dan desain grafis profesional, digunakan untuk manipulasi gambar, membuat poster, banner, dan desain visual. Standar industri untuk fotografer dan desain grafis. Dan di samping sini ada gambar dari Adobe Photoshop. Kemudian selanjutnya sebagai Visual Studio Code, editor untuk menulis dan mengedit kode program, mendukung berbagai bahasa pemrograman seperti Python, JavaScript, Java, C++, gratis open source dari Microsoft. Dan di sini ada contoh gambar dari Visual Studio Code. Kemudian selanjutnya masuk ke software untuk komunikasi. WhatsApp itu sebagai aplikasi chat dan panggilan video yang paling populer di dunia dengan lebih dari 2 miliar pengguna. Mengirim pesan teks, foto, video, dokumen, dan melakukan panggilan suara atau video gratis melalui internet. Kemudian yang kedua ada Zoom. Zoom platform video conference untuk meeting online, webinar, dan kelas virtual, mendukung screen sharing, recording, dan breakout rooms untuk diskusi kelompok. Sangat populer sejak pandemi untuk WFH dan sekolah online. Kemudian ada Gmail. Gmail ini sebagai layanan email dari Google untuk mengirim dan menerima surat elektronik. Kemudian ada software untuk produktivitas. Software untuk produktivitas ada Notion. Notion ini sebagai all-in-one workspace untuk notes, database, task management, dan wiki. Bisa digunakan untuk journaling, project planning, dokumentasi, dan personal knowledge management. Sangat fleksibel dan customizable. Kemudian ada Trello. Trello ini project management tool berbasis board dan card, menggunakan sistem Kanban untuk tracking progress teks dari to do, in progress, hingga done, cocok untuk tim kecil hingga menengah. Kemudian ada Canva. Canva ini sebagai desain tool online untuk membuat grafis, presentasi, poster, dan konten sosial media. Kemudian software untuk hiburan. Software untuk hiburan itu ada Spotify. Spotify ini platform streaming musik dengan lebih dari 100 juta lagu dan 5 juta podcast, fitur playlist, discover weekly, dan rekomendasi musik berdasarkan selera pengguna. Kemudian ada Netflix. Netflix ini layanan streaming film dari serial TV on demand terbesar di dunia. Kemudian ada Mobile Legends, game MOBA atau multiplayer online battle arena, mobil yang dimainkan 5 versus 5, memiliki 100 lebih hero dengan skill unik. Turnamen e-sport berhadiah miliaran dan 100 juta pemain aktif. Kemudian software cloud dan storage. Yang pertama ada Google Drive, cloud storage 15 GB, gratis untuk menyimpan foto, dokumen, video, dari Dropbox. Dropbox ini platform penyimpanan dan sinkronisasi file otomatis di berbagai device. Fitur file recovery untuk mengembalikan file yang terhapus hingga 30 hari, cocok untuk backup dan sharing file besar. Kemudian ada OneDrive. OneDrive ini sebagai cloud storage dari Microsoft, terinteraksi dengan Windows dan Office
365. Backup otomatis untuk foto dari smartphone dan file penting. 5 GB gratis untuk semua pengguna Microsoft. Kemudian software keamanan. Software keamanan itu ada Windows Defender. Windows Defender ini sebagai antivirus bawaan Windows yang melindungi dari malware, spyware, dan ransomware, scanning otomatis dan real-time, protection tanpa biaya tambahan. Dan ada NordVPN, Virtual Private Network, untuk enskripsi koneksi internet, menyembunyikan IP address, mengakses konten yang diblok, dan browsing anonim. Memiliki 5.500 lebih server di 60 negara. Kemudian ada LastPass. LastPass ini sebagai password manager yang menyimpan dan mengenkripsi semua password dalam vault aman. Generate password, code otomatis, dan autofill login credential, satu master password untuk semua akun. Kemudian software untuk e-commerce dan bisnis. Yang pertama itu ada Shopee, Lazada, kemudian Tokopedia, dan TikTok Shop. Marketplace Indonesia terbesar untuk jual beli online, jutaan produk dari fashion, elektronik, makanan hingga jasa. Sistem pembayaran aman dengan escrow dan berbagai metode pembayaran. Kemudian ada software untuk pendidikan. Software untuk pendidikan itu ada Google Classroom. Google Classroom ini platform pembelajaran online gratis untuk sekolah. Guru bisa membuat kelas, memberi tugas, menilai, dan berkomunikasi dengan siswa dalam satu tempat. Kemudian yang kedua ada Duolingo. Duolingo ini aplikasi belajar bahasa asing dengan metode gamification, tersedia 40 lebih bahasa seperti English, Spanish, Japanese, Korean dengan pelajaran bit size 5-10 menit. Kemudian ada Han Academy. Han Academy ini platform pembelajaran gratis dengan ribuan video tutorial, mata pelajaran dari matematika, sains, ekonomi, hingga programming untuk semua tingkat. Kemudian ada masa depan software. Masa depan software itu yang pertama sebagai Artificial Intelligence atau AI. AI seperti ChatGPT, Midjourney, dan GitHub. Copilot mengubah cara kerja, otomasi tugas repetitif, analisis data kompleks, creative assistance, dan decision making. AI akan menjadi CEO pilot dalam setiap pekerjaan. Kemudian yang kedua ada Internet of Things atau IoT. Software menghubungkan perangkat fisik ke internet, smart home, wearables, autonomous kehidupan lebih efisien dengan automasi dan monitoring real time. Karir dengan gaji tinggi 10-50 juta per bulan dan demand yang terus meningkat. Bisa remote work dari Indonesia untuk perusahaan global. Fitur utamanya bisa salary, remote work, global opportunity. Kemudian masuk ke kesimpulan. Software telah menjadi infrastruktur invisible yang menopang peradaban modern, dari bangun tidur dengan alarm smartphone, bekerja dengan komputer, berkomunikasi via chat, kemudian hingga hiburan streaming, video, sampai semua dimungkinkan oleh software. Kedepannya, software akan semakin intelijen, personalized, dan scamless. AI akan menjadi CEO pilot dalam setiap pekerjaan. IoT akan menghubungkan semua aspek kehidupan, dan cloud computing akan membuat komputasi powerful, accessible untuk semua orang. Kemudian, bagi generasi muda, memahami software bukan lagi opsional. Ini adalah liberasi dasar abad 21. Tidak perlu semua orang menjadi programmer, tapi memahami bagaimana software bekerja. Potensinya dan limitasinya adalah keterampilan esensial. Kemudian, software adalah alat yang powerful untuk menyelesaikan masalah dan menciptakan nilai. Dengan pemahaman yang baik tentang software, seseorang dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup, karir, dan berkontribusi pada masyarakat digital global. Baik, selanjutnya penutup. Mohon maaf jika ada kurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.